Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mel Putri, NIM 2019-04-356 akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Sungai terhadap Perekonomian Masyarakat Tepian Sungai. Adapun latar belakang dari permasalahan ini adalah sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkap air, sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang punya fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Fungsi sungai yaitu sebagai air minum, sarana transportasi, sumber irigasi, perikanan, dan lain sebagainya. Aktivitas manusia inilah yang menyebabkan sungai menjadi rentan terhadap pencemaran air. Begitu pula pertumbuhan industri dapat menyebabkan dampak penurunan kualitas lingkungan. Sungai sebagai badan air penerimaan air limbah industri menjadi salah satu yang rentan terhadap pencemaran. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan, termasuk manusia. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik. Irigasi dan industri menjadi salah satu perhatian dan prioritas utama. Dalam perkembangannya, air sangat cepat menjadi sumber daya yang paling langka dan relatif tidak ada sumber penggantinya. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air, namun dalam pemanfaatannya terdapat permasalahan mendasar yang masih terjadi. Ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Bahkan, air dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kawasan daerah aliran air merupakan suatu kawasan ekosistem yang memiliki karakteristik yang khas. Kawasan ini merupakan kawasan darat, terdapat air dan anak-anak sungainya yang merupakan suatu kesatuan yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan ke danau maupun laut. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya sungai, maka sungai bisa dimanfaatkan secara beragam fungsinya. Pertama, sungai sebagai jalur transportasi. Sebelum dibukanya jalur darat, sungai merupakan satu-satunya jalur lintas. Secara ekonomi, kondisi fisik lingkungan yang terdapat, sungai telah mendorong terjadinya aktivitas perekonomian melalui sungai. Dengan kondisi lingkungan perairan, maka hampir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dijalankan di air, mulai dari pengangkutan komoditas, pemasaran, hingga mobilitas produk sehari-hari. Lancarnya transportasi telah mempercepat proses pendistribusian barang ke tempat yang dituju. Secara ekonomi, ketersediaan jaringan penghubung telah memperlancar usaha pendistribusian barang sehingga dapat meningkatkan produksi dan konsumsi bagi masyarakat. Upaya memperlancar transportasi, distribusi barang, dan kontak antar masyarakat tidak semata-mata hanya melibatkan sungai yang besar saja, namun juga melibatkan sungai-sungai yang kecil dan anak-anak kanalnya. Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan tadi, maka proposal ini bertujuan untuk membawa tema peran sungai dalam menunjang perekonomian masyarakat di tepian sungai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kualitas sungai, untuk menganalisis sistem pengelolaan sungai yang sudah diterapkan, dan juga menganalisis peran sungai dalam menunjang perekonomian. Gap literatur yang dijadikan acuan di sini adalah jurnal yang berjudul
an actionable hydroecology desalination support system of assessment of water relation irrigate aquaculture yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan modular berbasis protokol terinspirasi sosio-hidrologi dinamis untuk menciptakan kerangka hierarkis yang menghubungkan permodalan ekonomi hidrologi melalui umpan dua arah. Dengan kesimpulan, sebagai tingkat interaksi antara manusia dan sistem air dapat memunculkan sifat sistematik manusia yang berubah-ubah. Langkah dalam pengurangan penggunaan air dalam aktivitas sehari-hari dapat merugikan perekonomian. Menurut Komisi Eropa dari WFD, jumlah air yang cukup mampu berkontribusi meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan Sungai Douro sebagai sampel, di mana hasilnya menunjukkan jumlah air yang banyak pada sungai ini mampu meningkatkan perekonomian karena mampu menunjang pertanian dan juga pekerjaan lainnya. Yang kedua, jurnal yang berjudul Circular Economy of Water, Tracking Quality and Footprint of Water. Dengan metode kuantitatif pada model estimasi jejak air. Pada penelitian ini memberikan pemahaman dampak air pada tingkat konsumsi. Kita harus memperhitungkan jumlah banyak air untuk meningkatkan konsumsi, mengubah pola pikir dengan mengurangi penggunaan air pada penghematan ekonomi. Karena dengan menekan penggunaan air yang berlebihan dapat berdampak penurunan konsumsi, tentunya merusak lingkungan juga. Dan yang ketiga, jurnal yang berjudul The Ayurvedic Review of the Economy of Myanmar dengan metode kuantitatif yang berkesimpulan berjalan dengan baik dalam mengambil keputusan perencanaan ekonomi perlu menyelidiki hubungan antar trade-off antar pengembangan yang berbeda dan bagaimana mereka berinteraksi dengan model alam dan jasa ekosistem yang menjadi sandaran masyarakat Myanmar. Yang keempat, the role of Mekong River in the economy. Metode kualitatif dijelaskan di mana keanekaragaman hayati dan pengurangan jasa ekosistem, peningkatan penggunaan sumber daya air, ekstraksi pasir dan kerikil, penangkapan ikan yang berlebihan, dan penggundulan hutan telah mengakibatkan peningkatan kerentanan dan kerugian ekonomi dari kekeringan, banjir, polusi air, dan perubahan geomorfik dasar sungai. Sungai ini dijadikan sumber aliran listrik yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten, dan ini menjadi sumber pendapatan, di mana perluasan pembangkitan listrik tenaga air dapat menambah kontribusi pada sebagian besar pertumbuhan PDB negara. Dan yang terakhir, Spatial Temporal Differentiation of the Coupling Coordinate Development of Region Energy Economy Ecology System. Dengan metode kuantitatif, model evaluasi pembangunan terkoordinasi dalam sistem ekologi energi. Jurnal ini menyimpulkan sistem indeks evaluasi pembangunan terkoordinasi coupling diusulkan dan model capacity coupling diperkenalkan untuk membangun model evaluasi coupling pembangunan terkoordinasi ekonomi, sehingga dapat mewujudkan analisis kuantitatif dari penggabungan tingkat pengembangan terkoordinasi di antara tiga subsistem. Selanjutnya adalah model penelitian. Subjek penelitian ini diambil dari penduduk yang tinggal di daerah pinggiran Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel ini dengan sampling idental, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dijadikan sampel dalam penelitian yang dilakukan. Terus sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 sampel.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti, baik berinteraksi secara langsung maupun dengan objek peneliti seperti wawancara, kuesioner, maupun percobaan. Yang pertama, kuesioner. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari penyebaran kuesioner pada masyarakat tinggal di daerah pinggiran Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kuesioner tertutup tersedia jawaban di mana pertanyaan sebagai responden hanya perlu mengisi jawaban yang sudah tersedia. Sedangkan kuesioner terbuka, responden diberikan kebebasan mengenai pendapat yang pernah dia rasakan sesuai pengalamannya. Lalu dokumentasi. Pengumpulan data berupa dokumentasi juga dilakukan oleh peneliti untuk melakukan dokumentasi kegiatan penelitian melalui foto sebagai bukti fisik dalam penelitian ini. Selanjutnya, alat analisis. Alat analisis yang digunakan adalah data kualitatif, dilakukan jika data diperoleh dari kata-kata. Analisis ini umumnya disusun dalam teks yang dikembangkan serta tidak mencantumkan perhitungan berupa angka. Teknik analisis digunakan dalam penelitian kualitatif, meliputi hasil kuesioner, reduksi data, analisis, dan menarik kesimpulan berupa teknik analisis yang digunakan peneliti. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.